Hampir semua wilayah Tanjung Priok Cilincing itu terdiri dari orang berbagai suku. Oke. Jadi tanah itu tanah, rawa-rawa, sama sawah. Jadi tumbuh-tumbuhannya itu pohon-pohon kelapa. Itu kita ingat tuh ada satu musholah di Tanjung Priok itu, masjid ya, ada tentara pakai sepatu masuk ke masjid. Oh, pemicunya itu? Pemicunya itu bersihin tulisan-tulisan di masjid, tapi pakai sepatu. Tapi tahun 81, 82, 83 itu Petrus lah, zaman Pak Harto kan. Penembakan misterius karena terlalu banyak preman katanya kan. Iya. Jadi semua yang dianggap bertato tembak dikarungin. Ya anak kolong ya, itu ditakutin zaman dulu tuh. Anak tentara ya. Ya karena memang begitu berkuasanya ABRI pada waktu itu. Bang, Ya, Bang Pian. ketemu lagi kita ganti seragam doang ya? Enggak, masih tetap. Oh iya. Oh iya. Ya ini soalnya syutingan borongan. Borongan. Borongan 2 episode. Abang lahir di Jakarta ya, Bang? Lahir di Cilincing, di Jakarta. Ini nggak etis sebenarnya nanya lahir di mana dan bla bla bla, karena sekarang kita mau cerita itu tentang Jakarta zaman dulu, dan ternyata ini Bang Deo termasuk tokoh sejarah ya. Pelaku atau orang yang pernah merasakan Jakarta zaman dulu. Kan sekarang kita lihat kayak ke Blok M. Kalau saya yang pendatang ini kan nggak tahu. Saya masuk Jakarta di tahun 2000-an. Itu udah berubah, Blok M udah keren banget. Hari ini kita mau cerita tentang Jakarta zaman dulu kayak apa. Dan Bang Deo kayaknya tahu banyak nih tentang Jakarta zaman dulu. Lahir di Cilincing, Bang. Jadi saya lahir di Komplek Angkatan Laut, Bang Vincent. Di Dewa Kembar. Anak kolong Abang. Iya, Bapak tentara kan. Di Cilincing, di Komplek Dewa Kembar. Cilincing tuh Jalan Raya Cilincing. Dewa Kembar? Dewa Kembar. Oh kan? Makanya dinamakan Bang Deo gitu? Enggak, Dewa Kembar, Dewa Ruci, Dewa Kembar. Oh Dewa. Komplek Dewa Kembar, Komplek Dewa Ruci, ada Komplek Cakrawala. Ya, itu Angkatan Laut lah ya. Itu nama kapal Angkatan Laut dulu. Kapal Angkatan Laut, nama-nama komplek Angkatan Laut. Jadi kita lahir di satu Komplek Dewa Kembar di Cilincing. Di situ ada klinik Angkatan Laut tuh, besar juga. Bisa disebut sebagai rumah sakit Angkatan Laut yang wilayah Cilincing kan begitu kan. Jadi lahir di sana tuh di Komplek Dewa Kembar Blok A. Tahun 72. Ya bulan Desember 72. Kita lahir di sana. Besar sampai umur 4-5 tahun. Sampai umur 5 tahun di Dewa Kembar. Baru karena bapak tentara pindah ke tugas Minahasa, Sulawesi Utara. Berangkatlah kita tahun 75, 76 itu. Naik kapal laut ke Minahasa. Sampai tahun 83 kita balik lagi ke. Berarti SD di Minahasa? SD sempat di Minahasa. Sampai kelas 4 SD di Minahasa, di Bitung. Baru balik lagi kelas 5 di Cilincing lagi. Tapi pindah ke Komplek Dewa Ruci Cilincing. Nah, tahun 83 ke atas lah kita malang melintang di kota Jakarta. Biasanya kan kalau sekarang. Tapi kita orang Jawa nih Bang Vincent ya. Iya, Jawa. Bapak orang Yogyakarta, ibu orang Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. Itu Tebuireng itu tempatnya Gus Dur ya kalau Gus Dur ini, jadi pesantrennya Gus Dur ini, pesantrennya Pak keluarga Wahid ini. Itu depannya rumah saya tuh, depan seberang jalan. Berarti dari kecil Abang udah sering inilah ya. Oh enggak, kan Abang kan lahir di sini. Lahir Jakarta. Cuman kan kita kalau pulang mudik ke Jombang, misalnya ke Jawa Timur, kita ke situ. Tebuireng. Jadi ada di seberang ini, kemudian dijual rumahnya. Tapi kita masih punya rumah lagi tuh, nggak jauh dari Tebuireng tuh. Oh, rumah nenek di situ. Iya, rumah keluarga besar itu di Haji Maksum juga, tapi di Haji Maksum berapa terkenal sekali tuh. Ya, gara-gara Gus Dur sih. Ya, 1 kilometer dari situ. Gitu, dia kan paranormal ya. Jadi itu. Ya Jalan Haji Maksum itu kan. Gitu, jadi tinggal di situ tuh. Berarti kalau pulang situ tahun-tahun 80-an, tahun 70-an tuh, 73, 74 tuh pulangnya ke situ. Setiap tahun kan pulang ke situ sebulan, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Jombang gitu. Sorry. Saya punya banyak teman yang anak-anak orang angkatan gitu Bang. Ada anak polisi, anak dulu kita bilangnya ABRI. Kita nggak tahu dulu kan Angkatan Laut, kita taunya ABRI aja. Itu badungnya Bang. Terus nggak pernah takut sama orang. Abang gitu dulu ya? Iya dong. Soalnya kan dulu ABRI.
Ya ABRI Kalau kan. ABRI itu penguasa bareng Pak Harto sama-sama berkuasa itu. Penguasa utamanya Pak Harto, baru penguasanya ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada polisinya. Oh sekarang ada polisi. Dulu. Oh dulu ya, Iya dulu kan? gabung. Dulu ya. gabung. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi. Kepolisian. Jadi 4 itu ABRI itu. Jadi mau polisi mau apa disebut sebagai anak kolong. Ya anak kolong. Ya tapi kan ada anak kolong tiri namanya kan. Kalau dari polisi itu anak kolong tiri namanya kolong tuh. tiri. Kalau anak angkatan laut kan anak kolong beneran. Iya. Itu makanya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara itu. dan kepolisian. Makanya dulu teman-teman apa yang jadi polisi itu sangat teranaktirikan lah di Ya. ABRI itu kan. Ya di ABRI. Karena dia dianggap perifer, yang pinggiran lah yang gitu berkuasa kan. itu ya. Ya tentara. 3 matra itulah 3 ya. matra polisi. Maka sekarang udah pisah kan. Ya. Udah berdiri sendiri ya polisinya. Udah benar lah. Kayak apa dulu Badungnya, Bang? Dulu teman saya tuh suka gebuk-gebuk orang. Terus kalau ada tawuran tuh, kita dulu nggak tawuran kayak sekarang ya. Iya. Tawuran tuh bener-bener itu. Nggak pakai kejar mundur. Berantem di situ sampai kalah baru pulang. Zaman dulu ya. Iya. Cuman kan kita besar tuh tahun 83 kan di Cilincing ya. Cilincing. Tanjung Priok lah. Daerah Wih, itulah. buset. Daerah keras itu kan. Zaman itu ya. Jadi kalau tawuran itu persekolahan sebenarnya. Ada tawuran yang per grup komplek. Ada tawuran yang persekolahan. Kita dari sekolah mana lawan sekolah mana. Kalau siang, kalau malam baru komplek. Kita komplek mana lawan komplek mana. Itu kalau malam. Jadi Bang Deo itu siang tawuran sekolahan. Iya, sekolahan. Malam tawuran komplek. Tawuran komplek. Ikut dua-duanya? Enggak. Enggak salah lagi Bang Vincent. Ikut dua-duanya? Ikut Bang Vincent. Wah, kerjanya tawuran terus dong. Iya, jadi dulu waktu SMP kelas 1 udah ditodong sama anak kelas 3 SMP kan. Udah pakai badik lah. Kayak lu kalau enggak ini gua tikam lu kan gitu. Itu nyata. Kita di sekolah? Di sekolahan udah. Geng-gengan gitu ya? Bukan geng, antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 kelas itu 1. udah penguasanya yang paling atas senior Kelas 3. kan. Kita harus ngikutin apa kata mereka. Kalau kita bertentangan, mereka kemudian ngancem itu. Itu kalau SMP kan. Ya masa itu nggak banyak mobil ya. Sedikit. Iya. Kontainer udah ada tapi nggak terlalu banyak kan. Nggak Tahun 85, 86 gitu. Tahun 86, 87 itu nggak ada medsos, nggak dikenal. Handphone tidak dikenal. Iya, belum ada. Handphone sama sekali nggak dikenal. Cuma ada yang namanya Telepon kotak itu ada. Telepon rumah. Telepon sama rumah. Telepon kotak itu koin Ya, kan. Itu dikenal tapi antar itulah. Tapi medsos di dunia maya tuh nggak ada. Jadi pertemanan ada handphone. Tahun itu udah ada handphone tapi mahal banget harganya. Satu handphone itu hanya bisa orang kaya yang punya. Pager gak sih dulu Bang? Pager tahun 85 udah ada. Tapi kan yang pakai pager itu kan orang pegawai. Orang elit semua. Orang elit. Kalau kelas-kelas kayak anak-anak sekolah itu mana tahu begituan. Tapi kalau stensilan udah ada. Tahu? Stensil. Eniero. Itu udah ada Eniero. Udah ada. Udah ada. Baca juga. Baca dong. Eniero kan? Baca. Itu SMP Abang udah baca Eniero. Ya kan dipasok sama penjual. Jadi di Cilincing itu ada lapak koran yang kemudian ada jual beli stensilan. Selain TTS kan. Tahu TTS? TTS. Teka-teki silang. Sampai sekarang masih ada nggak itu TTS tuh? Tapi sekarang udah tebal-tebal Bang. Udah tebal-tebal. Biasanya Gramedia bahkan ngeluarin itu. Iya TTS ya. TTS tuh bagus tapi. Ada TTS, ada Eniero itu. Konsumsi hari-hari. Harganya juga murah tuh, berapa? Rupiah itu. Zaman itu 150 kita nyarinya susah Bang. Oh iya, mahal. Iya. Zaman itu mahal ya, 150 rupiah ya. Ya itu belinya ada yang 75 rupiah. Berapa lembar kertas. Kalau mau lengkap di Terminal Senen Bang Sinjan. Eniero macam-macam ada. Lengkap. Iya. Buku-buku blue ya, kalau kita bicara ini kan. Tapi di Senen itu pusatnya memang. Senen Kuitang itu pusat buku. Kuitang, Senen. Kuitang itu Jalan Raya Kuitang tuh. Jalan Raya Kuitang. Belokan, itu buku semua tuh. Zaman Sekarang dulu udah nggak ada ya Bang ya? Masih ada dong, tapi dikit. Yang udah mulai nggak ada di Terminal Senen. Iya dulu datang pertama tuh masih rame tahun 2000-an sih. Iya, tahun 2000-an ya. 2003 itu. Tapi itu mereka banyaknya itu tahun 80 90-an lah. Gitu banyak. Buku-buku itu. Buku-buku. Terus kayak apa Bang kehidupan? Kalau Cilincing dekat Tanjung Priuk. Saya dulu tahun 80-an tuh saya masih di kampung ya. Ya.
Tapi dengar kalau apa namanya ada saudara atau orang sekampung tuh pulang dari Jakarta itu kalau cerita Tanjung Priok itu serem banget gitu ya. Ya, karena gini, dulu itu pesawat kan jarang. Pesawat itu cuma ada Merpati sama Garuda kan, sama Dan Mandala. mahal, zaman itu mahal. Dan zaman itu mahal sekali kan. Iya. Jadi orang kemana-mana ke wilayah Indonesia Tengah sama Timur itu Kapal bahkan laut. nyebrang pakai kapal laut. Kan kapal andalan tuh selain kapal pelni itu kapal barang kita pakai. Nah, waktu saya sama keluarga ke Sulawesi Utara Sulawesi. itu naik kapal laut. Berapa hari tuh? 6 hari, 5-6 hari. Kalau pertama kali tahun 75 tuh itu sampai sebulan karena kapalnya nyangkut itu rusak. Jadi hampir 3 minggu itu di wilayah Makassar. Ujung Pandang. Zaman dulu kan Ujung Pandang kan. Jadi ada Makassar, ganti Ujung Pandang, ganti Makassar lagi Ujung kan. Pandang dulu. Nah, jadi di Ujung Pandang di seberang di ini lepas pantai Ujung Pandang itulah 3 minggu 4 minggu tuh kapal kita kapal barang kan. Namanya kapal Nusantara. Nusantara itu kita masih kecil tuh, masih umur 5 tahun di situ tuh di kapal itu selama hampir 1 bulan tuh baru sampai ke Bitung kan. Baru tinggal di sana lah jadi di komplek tentara Lanal Bitung ya. Nah, kalau di dulu kerasnya Tanjung Priok itu kayak apa tuh? Tanjung Priok udah keras karena berbagai ini kan kita karena ini jadi pusat transit ya. Transitnya orang-orang daerah mau ke Jakarta ke Tanjung Priok dulu. Jadi hampir semua wilayah Tanjung Priok Cilincing itu terdiri dari orang berbagai suku. Suku Madura, Bugis, dari Batak, dari Minang, dari Flores, dari Papua, dari Sulawesi, Makassar, dari Manado, ke wilayah itu Punya semua. coupling semua di situ. Coupling dari Warakas, Koja, Lama, Sampur, di bicara Cilincing ya, sampai paling ujung Sarangbango. Sarangbango. Jadi ujungnya Cilincing itu dulu namanya Sarangbango. Itu tempat gudang peluru tadinya. Oke. Jadi tanah itu tanah rawa-rawa sama sawah. Jadi tumbuh-tumbuhannya itu pohon-pohon kelapa. Sekarang udah nggak ada. Iya. Terakhir tahun 889 lah. Jadi kalau Cilincing itu ada Sampur, sekarang jadi Pelindo tuh. Tapi itu ada kompleks Sampur, kemudian ada Pasar Koja Lama, itu pecinannya di wilayah ada grup pecinan juga. Ya, dulu kan belum ada Kelapa Gading. Oh iya. Jadi belum ada Kelapa Gading, jadi pecinan itu adanya di Koja Lama itu. Di Pasar Koja Lama. Bedanya apa Bang? Kalau lihat kan Kelapa Gading juga itu mayoritas etnis teman-teman Tionghoa kan. Sama pecinan yang kalau dulu pecinan lama itu rumahnya. Jadi rumahnya tuh ruko-ruko tapi ada tulisan-tulisan Cina semua tuh setiap ruko. Dan suku rumahnya rumah-rumah Chinese kan. Jadi rumahnya begini. Kental banget tuh memang pecinan lah ya. Pecinan tuh ada di Mangga 2, ada di Koja Lama di Cilincing, di Tanjung Priok, sama ada di Senen, di Atrium yang sekarang. Segitiga Senen itu, segitiga Mas Senen itu adalah pecinan zaman dulu. Oke. Tempat-tempat rumah tinggal orang Chinese. Itu rumah-rumah dari zaman Belanda itu udah ada. Ini bongkar. Nah, per suku-suku itu ada jago-jagoannya Bang? Ada dong. Jadi ada orang Bugis, jagoan, para Daeng kan gitu kan. Kemudian ada orang Madura yang sekarang banyak menguasain wilayah Cilincing itu, di wilayah Cakung itu kan banyak Madura tuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bukan beranak pinak. Baru orang Bugis tuh di Kalibaru, wilayah Kalibaru, Cilincing itu Bugis tuh, Pasar Mencos tuh. Itu Bugis banyak tuh, Bugis sama Madura. Baru orang masuk ke wilayah Tanjung Priok udah mulai orang Manado. Oh, karena pelaut. Pelaut. Jadi orang Manado, baru orang Makassar, campur. Agama juga macam-macam itu. Kristen, Islam dominan sama aja itu di sana itu. Di wilayah Tanjung Priok dan Cilincing. Nah, Kelapa Gading tahun 80-an tuh belum ada, masih sawah-sawah begitu, masih rawa-rawa. Daerah banjir kan, karena rawa-rawa kan, begitu Kelapa Gading. Baru dibangunlah tahun 85, 86, 87. Mulai. Jadilah sekarang Kelapa Gading sekarang. Dan Koja Lama yang pecinan itu dibabat menjadi pelabuhan Pelindo. Pelabuhan Sampur juga dibabat jadi pelabuhan kontainer kan, tempat-tempat peti kemas kan. Baru habis semuanya pindah. Yang makam Habib siapa tuh? Makim Mbah Priok. Mbah Priok. Itu ada di ujung dekat masjid. Masjid di Tanjung Priok itu kan. Masjid di Jalan Raya Cilincing itu kan, di depan pelabuhan itu kan. Pelabuhan. Itu makamnya juga dibongkar. Makam Mbah Priok kan.
Itu makam ketika dibongkar itu ribut lagi tuh sama Satpol PP, ada Satpol meninggal PP. tuh kan. Tahun berapa itu? Itu udah tahun 2000-an itu, Bang. Enggak, Saya udah itu di sini itu. ya tahun 2000-an ya. Sekitar Tapi sebelum 2000. itu ada peristiwa Tanjung Priok Tanjung namanya. Priok. Tahun 8485 Iya, itu peristiwa Tanjung Priok peristiwa kan. Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok di Jalan Enggano sih, depan Polres Utara itu tembak-tembakan lah situlah. Elvi Murdani Ya, bosnya kan, Enankam disebut sama itu. Trisutrisno, Trisno. tembak-tembak sama grupnya Amir Biki itu Iya. Islam. Karena daerah keras kan, Iya. ada gesekan dikit berbau agama. Itu kita ingat tuh ada satu musola di Tanjung Priok itu masjid ya, ada tentara pakai sepatu masuk ke masjid. Oh, pemicunya itu. Pemicunya itu bersihin tulisan-tulisan di masjid, tapi pakai sepatu kan. Nah, bersihin tulisan itu pakai air got, disiram-siram gitu kan. Disangkanya ngotorin masjid, padahal lagi bersihin tulisan-tulisan itu. Tapi pakai air got, sayangnya dia pakai sepatu juga. Itulah pemicunya peristiwa kerusuhan agama Tanjung Priok. Dulu semua tentara datang ke situ semua tuh. Kita kan komplek tentara, lagi sekolah siang hari, sore hari di sekolah dijemput sama tentara. Ayo masuk komplek. Kan SD, kelas 6 itu, Pak. Masih kecil ya? Ya, SD kelas 6 suruh masuk komplek, balik lagi masuk komplek, dikawal kita. Udah jangan keluar dari komplek ya, lagi rusuh. Kayak apa tuh suasananya waktu itu? Genting banget. Kerusuhan besar itu kan. Karena se-Indonesia skalanya sebenarnya. Iya. Kalau nggak buru-buru diredam ramai. Banyak yang meninggal juga kena kerusuhan kan. Dan menjalar itu kerusuhannya tuh. Untungnya cuma skala Tanjung Priok aja, tapi gaungnya besar. Gaungnya besar. Peristiwa Tanjung Priok itu termasuk satu peristiwa bersejarah yang oleh para aktivis HAM itu masih disorot sampai sekarang. Iya, mendiang almarhum Amir Biki itu salah satu pimpinannya, Amir Biki. Kita ingat banget, malah kita masih SD kelas 6 tuh. Amir Biki itu sipil, Bang. Ulama. Pengkhotbah Muslim. Berhadapan dengan pasukan tentara. ABRI. Waktu itu ABRI ya. ABRI. Bapak kita juga ABRI kan. Kalau kehidupan sosialnya kayak apa, Bang? Yang di mana? Cilincing aja? Iya, sekeras apa itu di daerah Tanjung Priok itu? Kalau wilayah Tanjung Priok zaman itu keras banget ya. Karena rata-rata yang punya motor sedikit. Di sana kan banyak becak. Becak banyak zaman itu. Terus banyak juga kontainer udah banyak itu kan. Karena rata-rata kendaraannya kontainer. Kalau mobil nggak begitu banyak lah. Zaman itu kan nggak bisa punya motor kalau nggak beli cash. Jadi yang bisa beli motor tuh udah termasuk orang kaya. Karena waktu itu belum ada sistem kredit. Nggak ada sistem kredit. Pada waktu itu nggak ada matalang juga kan, sistem beli cash semuanya. Matalang juga nggak ada pekerjaannya pada waktu itu kejadian. Jadi Matel tuh nggak ada zaman itu tuh. Cuman orang sana kan keras-keras. Jadi kalau kompleks ini berantem sama sini atau orang pasar waru berantem sama ini, kita bisa perang tuh antar kelompok gitu. Tapi ada kekerabatan antar suku. Karena kan plotting suku-sukuan kan di situ kan. Jadi beberapa suku ini kan komunitasnya ada gitu. Kayak peristiwa yang Mbah Priok itu kan. Mbah Priok. Kan beberapa kendaraan angkut itu dibakar itu. Gosong itu kan dibakar. Nah, pas dibakar itu yang meretelin itu banyak orang dari wilayah Madura. Dari suku Ambon itu. Kan Warakas tuh datang semua. Mereka pretelin tuh. Ini kan yang jaga orang Bugis supaya nggak ada tentara masuk kan. Jualnya ke Madura. Nah itu tahun 2000 kan. Iya itu tahun 2000. Ya itu begitu. Kita ini kok kompak banget antar suku ini. Ya kompak. Yang meretelin kawan-kawan dari ini Maluku yang jagain supaya nggak diserbu sama tentara itu kawan-kawan atau polisi itu kawan-kawan dari Bugis dijualnya ke Madura. Enak kan? Ya kerjasama. Jadi kehidupan premanisme zaman itu sangar banget ya, Bang. Sebenarnya sangaran itu sebelum ada Petrus, penembak misterius. Petrus itu 80-an juga. 83, 82 itu akhir Petrus. 70-an dah. Ya, mulai ada Petrus ya. Jadi kita kan tinggal di Bitung di Pinasa, tapi pulang ke Jakarta setiap liburan sekolah. Jadi pas kita liburan sekolah itu rumah ada di Jakarta. Rumah ada di Jakarta kan. Liburan sekolah itu berarti bulan Mei, Juni, Juli kan. Gitu. Nah, disitulah tahun 81 82 itu Petrus ada. Banyak kena Petrus itu yang pakai tato.
Tapi mereka yang kena tembak ini rata-rata preman memang. Di tahun itu ada tempat lokalisasi besar, lokalisasi ya, tempat prostitusi namanya Kramat Tunggak. Nah, itu saya cuma dengar nama itu, Kramat Tunggak. Itu di Jalan Jaya, Jaya Kramat itu. Itu setelah Pasar Baru arah Cilincing ada jalan masuk namanya Jalan Jaya. Ujungnya Kramat Tunggak Simpang 5. Begitu. Nah, Kramat Tunggak itulah yang kemudian itu terdiri dari beberapa RW dan banyak RT. Gitu. Itu peredaran, bukan peredaran ya, memang itu pusatnya minuman keras, prostitusi, kemudian ya pokoknya yang jelek-jelek maksudnya itu dilokalisir di situ. Itu ada dari zamannya Ali Sadikin kayaknya. Ini sebelum Kalijodo ini. Kalijodo beda lagi tuh. Iya, maksudnya usianya itu ya lebih tua mungkin Kramat Tunggak karena dari lebih tua Kramat Tunggak. Iya, dari tahun 45 mungkin udah ada itu Kramat Tunggak itu tempat lokalisasi, tempat apa kalau pelaut-pelaut itu dari mana singgah ke Priuk, kalau enggak ke Jalan B di sepanjang Jalan Cilincing Raya itu kan banyak kafe-kafe tuh. Atau masuk ke Jalan Jaya itu berderet itu. Sampai akhirnya terlokalisir sebagai wilayah namanya Kramat Tunggak. Jalan Keramatnya kita tahu, tapi Tunggaknya ini yang kita bingung ini. Kenapa dikasih nama Tunggak gitu, Kramat Tunggak gitu. Apa sering nunggak itu kalau kesini gimana? Itu besar tuh lokalisasi. Itu kayak Gang Doli di Surabaya. Di Surabaya. Sistem kaca juga ada, itu ada. Kayak etalase gitu. Banyak terus barbar juga ada. Kalau malam itu wanita banyak banget di sana. Kita waktu itu masih SMP ya, SMP. Tapi dia kayak perkampungan biasa gitu. Iya, SD SMP, ya perkampungan gitu. Kalau malam banyak wanita, kalau siang banyak anak-anak. Nah, ini nih anak-anak dari mana? Itu yang kita nggak jelas. Anak-anak dari korban apa kelakuan orang tuanya kan. Karena ada wanita dulu kan nggak banyak kondom juga, alat kontrasepsi nggak banyak kan. Jadi kadang-kadang ketelepasan jadi anak tapi bapaknya yang nggak ketahuan sayangnya. Tapi itu bicara dunia masa lalu ya. Kalau sekarang udah jadi Islamic Center. Iya. Satu Kramat Tunggak itu kawasannya dirubah menjadi Islamic Center di wilayah Kramat Tunggak itu jadi Islamic Center Jaya. Gitu. Kayak apa Bang kehidupan di sosial? Kalau malam, kalau siang. Kalau malam itu hingar-bingar. Jadi karena begitu ramai orang dari mana Jakarta ini kan datangnya ke situ tuh. Kalau mau hiburan, tanya deh sama orang-orang tua kita ini kan. Dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ayo kita main mungkin ke Kramat Tunggak itu kan, nggak tahu main apa itu ya. Tapi yang jelas kayak Gang Doli lah, polanya sama persis. Ada macam-macam miras juga ada. Narkoba pasti beredar dong situ. Pasti. Cuman zaman dulu kan nggak ada yang dikenal sabu-sabu kan. Iya, nggak ada sabu. Zaman dulu kan morfin sama ganja. Heroin, morfin, ganja. Inex apa sih itu belum ya? Belum ada deh itu, belum ada obat-obat gitu. Pokoknya semua ganja, morfin, ganja, yang suntik, morfin. Makanya dulu banyak yang meninggal karena overdosisnya tinggi banget kan sama dulu kan HIV. Iya. Jadi AIDS cepet di situ tahun-tahun segitu kan orang belum tahu penyakit apa ini kan. Dan banyak kayak aib ya dulu ya. Itu dulu aib banget. Berobat aja udah aib tuh, udah luka-luka aib. Kalau sekarang kan orang kena HIV diobatin pakai ARV kan. Iya. Sembuh bisa panjang umurnya, nggak bisa nularin lagi kepada pihak lain. Kalau kan? Dulu itu termasuk penyakit. Penyakit aib. Tapi tahun 81, 82, 83 itu Petrus lah zaman Pak Harto kan. Penembakan misterius karena terlalu banyak preman katanya kan. Jadi semua yang dianggap bertato atau terdata di Kopkamtib ya, di Kamtib itu ya. Kalau dulu kan ada Koramil tuh. Yang berkuasa kan, polisi nggak berkuasa zaman dulu tuh, nggak ada polisi itu. Jadi data dari Koramil yang dipakai untuk mana nih ada preman tembak dikarungin, diekspos. Kalau zaman dulu medianya itu cuma Kompas, Pos Kota, Sinar Pagi, Harapan, Sinar Harapan itu. Sebelum dibredel ya. Iya. Jadi Sinar Harapan tuh masih ada itu. Iya, Surya apa lagi tuh? Koran Surya. Iya, itu. Baru korannya tentara itu. Iya. Ada juga itu. Jadi itulah memberitakan tentang Petrus tadi. Tapi emang zaman itu premanismenya keras ya Bang? Keras. Ya kan karena zaman itu pesawat belum banyak kan. Pesawat kan ada yang turun di Kemayoran tuh. Rata-rata Kemayoran. Kemayoran sama Halim. Soekarno Hatta lagi dibangun kalau nggak salah tuh. Iya. Gitu. Jadi pusat
turunnya pesawat tuh di Kemayoran. Jadi kalau kita tahun 1980, 1981 itu di atas komplek itu pesawat tiap menit turun, pung, Kemayoran, dong, pesawat-pesawat terbang tuh kan, turun tuh, begitu. Tapi kalau orang-orang dari wilayah timur, wilayah tengah itu rata-rata naik kapal laut Kapal kan. laut. Jadi mereka sampai berkoloni di wilayah-wilayah Tanjung Priok, Tanjung Priok. sekitaran situ, termasuk Sunter juga. Baru kemudian hiburannya adanya di Keramat Tunggak. Bang Dio pernah main Keramat Tunggak? Sering dong. Main doang gitu ya? Main doang kan SMP waktu itu. Oh, masih SMP. Nah, kan belum ngerti. Kalau jalan ke situ kita bolos kemana? Ya mainlah ke situ siang-siang kan, lihat-lihat kadang-kadang. Tapi kan tempat main kan kita udah luas tuh. SMP aja kelas 2 itu udah ke wilayah Senen, udah ke Bandung kita. Naik kontainer biasa. Jadi kita di Cakung itu kan ada Jalan Raya Cakung tuh pusatnya peti kemas. Stepin kontainer kan, namanya BM kan, berani mati. Tengah-tengah kita cegat, baru kita naik tuh kontainer kosong, berangkat. Nyampenya kemana kita nggak tahu juga. Jadi kita banyak mengeksplor wilayah-wilayah dari teman-teman SMP yang naik kontainer, nyampenya kemana? Kadang ke Bekasi, kadang ke Narogong. Jauh sampai ke Bogor kita nyampe. Sampai berapa hari kita nggak pulang, nyasar di Bandung kan, gitu. Tapi belum ada makan tidur di mana? Kan nyari di pasar. Luntang lantung aja gitu. Iya, luntang lantung, kita minta sama orang pasar, minta ini bisa. Anak SMP kan nggak takut Bang, kan zaman itu premanis. Kan kita bilang kita orang Priok nih, mentalnya udah kebentuk. Orang Priok nih kan gitu kan, jalan ke Bandung kita minta makan, minta. Label Priok. Itu sebenarnya bahasa lain dari ngemis kita. Tapi bisa sampai ke Bandung gitu. Bisa. Apalagi zaman dulu kan nggak seramai sekarang. Zaman dulu nggak ada tol itu. Ya maksudnya nggak mikir gini loh, pulangnya gimana. Kan dulu transportasi nggak selancar sekarang. Iya. Jadi pakai insting karena kelompok ke persaudaraan teman sekolah kan. Berapa orang sekali jalan? Iya, sekali jalan 20 orang gitu. Iya, pulang sekolah jam 12 siang. Terus di Bandung koloni gitu jalan. Koloni jalan itu kita nyasar ke sana itu karena dulu nggak ada jalan tol. Dan kita cuma lewat jalur dari Bekasi masuk ke daerah Narogong ya. Narogong. Lanjut baru masuk ke arah Kerawang atas gitu. Tembus-tembus jalan-jalan tuh pokoknya nyampe di Bandung. Jadi kadang kita kontainer berhenti di Bekasi, kita cegat lagi, sambungan lagi sampai nyasar ke sana. Sana lah susah pulangnya, kan nggak ada duit gitu. Baru kita cari truk yang ke arah Jakarta, truk pasar. Baru kita naik itu, numpang lah namanya. Orang tua nggak nyari? Nyari dong. Dimarahin nggak? Dimarahin lah. Wah, pakai itu ya, popel ring ya? Iya, satu SMP itu yang masuk cuma berapa orang? Mana nih satu kelas ini pada nyasar semua. Dicarinya gimana? Kan nggak ada telepon nggak ada. Itu nggak ada, sarana komunikasi nggak ada. Kan dia kan pergi semua ngilang. Tapi kan rata-rata zaman itu mereka tahu kalau pergi bareng-bareng itu biasanya lagi BM, berani mati itu nggak tahu kemana lah, ngikut truk gitu kan. Orang tua yakin aja pasti. Yakin aja pasti pulang. Namanya zaman itu kan. Itu tahun 86, 87. Kayak begitu, karena 85, 86, 87. Kalau nggak ada kendaraan gitu, jalan kaki Bang, pulang? Enggak, kita harus nyegat mobil. Mobil Colt zaman dulu tuh nyegat mobil aja. Ya kan zaman dulu kan jalanan masih hutan dong, kiri kanan. Oh ya, kalau di wilayah Bekasi dong, kan tuh hutan itu Bekasi. Ke sana kan sana hutan terus sampai Purwakarta masih hutan. Sepi jalan tuh. Nggak takut ya? Enggak. Cerita misteri. Bukan nggak takut, tapi nggak ngerti takut. Nggak ngerti kita senang-senang aja. Lebih yang penting ke Bandung. Ke Bandung. Pernah digebuk orang di Bandung? Nggak pernah. Label orang Bandung baik-baik kalau zaman itu. Sekarang nggak tahu kita. Tapi sekarang lebih baik-baik lagi. Tapi kita yang paling berantakan kan dekil. Celana SMP biru. Ini celana SMP itu celana pendek. Saya bayangin turun dari mana? Kan dulu kita celana kalau melorot kan angkat sebelah terus gini. Lama-lama yang ini ke sini ini masih panjang ya kan. Saya bayangin Bang Deo jalan di jalanan Bandung deh, pasar luntang-lantung kayak anak-anak itu. Tapi pulang-pulang dipukulin sih. Sama orang tua. Tapi nggak tobat. Ya nggak gimana bisa tobat ini, itu kebahagiaan. Iya, dulu kita kan nggak banyak hiburan ya. Iya, nggak banyak hiburan kan, hiburan petualang. Iya. Tahun itu film yang bagus tuh Dono Kasino Indro. Warkop. Iya, Prambors. Lucu-lucu. Ya. Bagus tuh Dono Kasino
Indro. Indro. Mereka kalau nyindir itu benar-benar lawakan, nggak ada yang tersinggung. Iya, Kalau benar. sekarang kan ngelawak tapi ada yang tersinggung kan. Kalau Iya. dulu tuh kita ketawa aja. Dulu paling yang tersinggung mungkin Pak Harto kali, tapi kan dia nggak bertindak kan Iya, gitu dia kan. enggak, dia senyum-senyum aja. Iya, tapi ABRI-nya Tapi bertindak, tahu Bos. hilang lu besok. Senyum, Iya. tinggal kedipin mata deh hilang lu besok gitu ya. Nah, itu Ah, Bang, pernah lihat operasi itu? operasi apa? Kayak dulu kan orang bilang ada operasi Bromocora dan lain-lain itu kan. Oh ya Petrus itu. Iya, maksudnya Iya. pernah lihat orang dieksekusi atau Itu dibunuh? kan tindakan itu selalu malam hari kan. Ah, Jadi surveinya tampaknya di siang pagi hari, malam hari diangkut orang ini kan. Selalu di atas jam 7 malam diangkut, tapi paginya udah geletak dikarungin tuh. jalan aja di Iya di jalanan. Cilincing banyak gitu. Cilincing banyak gitu. Di Jalan Jaya itu Oh. banyak, geletak aja. Aduh, jadi yang memberitakan paling sering itu Harian Pos Kota. Pos kota ya. Oh Petrus mati di sini, Petrus mati di sini. Terus, tapi ini tindakan negara. Inilah pelanggaran HAM yang terutama terjadi pada masa itu dilakukan di masa Orde Baru itu menembak orang tanpa hukum. Ada gak teman-teman abang yang keluarganya entah bapaknya? Oh ada dong, ada. Tapi itu kan rata-rata kan orang dewasa yang kena tuh. Itu saya masih SD tuh. Ya maksudnya anak-anak mereka cerita nggak bapak saya ditembak? Oh ada. Paling sering di wilayah Tanjung Priok itu kan premannya kan banyak banget kan. Iya. Peredaran narkotika juga udah banyak. Jadi Karena akhirnya daerah tempat transit paling rame zaman dulu betul. ya. Terus polisi juga kan nggak punya kewenangan penuh pada waktu itu untuk bertindakan, sehingga negara mengambil alih lewat jalur Petrus dengan perintah langsung kan, pembunuhan langsung kan, tanpa hukum itu, tanpa hukum, benar-benar tanpa hukum. Ceritanya gimana bang? Serem banget ya orang kalau mau keluar malam apa gitu takut. Iya akhirnya jadi orang pada ketakutan. Yang paling takut tuh orang yang pakai tato. Kalau sekarang kan mau ada tato segini juga bebas aja kan. Kalau zaman dulu kan. Zaman itu bisnis tato seret ya. Langsung seret itu, langsung orang tato dihilang-hilangin, tapi kan tato susah hilangin. Ya, ada yang pakai setrika katanya. Iya pakai setrika tapi hilang. Jadi gambar setrikaan. Setrika, masih ada bekas hijau setrika lagi. Ini kita baru bicara wilayah Cilincing aja kan. Iya. Ini Cilincing aja deh kita. Cilincing aja dulu bang, nanti kita cerita lagi Blok M. Iya. Nah kalau Bang Deo zaman itu tuh apa nakalnya? Nakal anak-anak lah zaman. Kan nakalnya anak zaman kita dulu kan beda. Kayak Bang Deo tadi bilang ke Bandung. Ya itu kan sebenarnya bukan nakal, itu kan eksplorasi alam itu kan. Iya. Karena nggak punya fasilitas yang memadai, kita kemana-mana kita akhirnya ya udah kita jalan sendiri berkelompok dan selalu ada pimpinan. Jadi walaupun kita sama-sama kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, selalu ada kepala geng gitu. Zaman Bang Deo siapa kepala geng? Ada. Udah jadi orang sekarang? Nggak jadi orang lah. Lah kan Bang Deo dulu ikut geng tapi jadi orang sekarang. Ya ini kan kita mungkin kesempatan yang nasibnya bagus nih. Kalau enggak ya udah pada belangsak semua ini. Nah, kita ketemu kan orang lama ini yang teman-teman SMP kan banyak yang udah ya sudah hidupnya susah ya karena salah dari zaman dulunya udah salah kan. Udah mengedepankan kekuatan fisik kan. Kalau zaman dulu kan siapa yang kuat fisiknya kuat, yang preman dia yang menang. Nggak pakai strategi apa? Ya nggak pakai pemikiran kan. Mau berantem maju. Sampai babak belur pulang. Bahkan meninggal ada, mati. Iya. Bahkan dulu orang tua kita tuh kalau habis berantem pulang nangis digebukin lagi. Ya, iya. Laki-laki macam apa kau? Perang lagi. Ya itu Bang Vincent, kita aja udah pernah kena gebuk gitu. Kepala udah pernah kena zaman dulu tuh. Berantem? Digebukin orang. Kita kena gebuk orang. Kenapa cerita? Ya adalah dari SMP itu udah ancam-ngancam, akhirnya malam hari kita siang kita dipukulin orang itu Bang Vincent. Berantem itu kita. Berani kali kan anak tentara. Ya karena anak tentara kali. Gitu kita mentalnya masih ada tapi kan lawannya banyak tuh, kena kita kepala kita nih, kena gebuk nih. Zaman dulu ya. Kita masih kelas 1 tuh. Kelas 1 mau kelas 2 kan. Digebukin sama anak kelas 2 SMP. Akhirnya di perang komplek. Karena yang gebukin kita tinggal di daerah Kebantenan, kitanya tinggal di Dewa Ruci. Oh kita kasih tahu dong sama teman-teman komplek kan. Jadi perang komplek. Anak komplek. Ada lagi akhirnya ribut lagi, ada lagi kawan komplek kita yang kena matanya pecah. Gitu. Kena rantai kan. Tapi itu masih satu komplek Angkatan Laut. Beda kalau Kebantenan tuh komplek. Kebantenan di luar udah ya. Di luar. Jadi ada komplek Cakarawala, komplek Dewa Ruci,
komplek Dewa Kembar. 3 komplek ini komplek Angkatan Laut. Mm-mm. Baru Kebantenan itu yang umumnya di situ jadi begitu. Itu wilayah Cilincing ya. Sampai sekarang petanya masih ada itu Itu kompleknya. sampai SMA di situ, Bang. Sampai SMA kelas 3 kita Wah, di komplek SMA itu. gimana lagi tuh Badungnya tuh. Ya, SMP aja begitu. iya, tapi kan negeri itu, sekolah-sekolah negeri itu. Saya SMP 53 negeri di Kalibaru, baru SMA negeri 52 di Tugu, di Semper. Cilincing juga. Tawuran juga. Ya sama, kelakuannya kan sama. Karena jam sekolahnya itu pokoknya jam 12.30. Siang. Iya, dari jam 7 pagi masuk, jam 12.30 kita bubar. Bubaran. Jam 12.30 sampai ke sana. Waktu nongkrongnya banyak tuh sampai jam 4 sore kan. Sampai jam 4. Kalau zaman sekarang kan pulangnya aja udah jam 3 sore Iya, kan. jam 3. Udah mana sempet lah tawuran kan. Tapi masih ada lah tawuran tuh sampai sekarang masih ada. Iya. Tapi skalanya lebih kecil. Kalau zaman dulu karena sekolahnya cuma Setengah cepat, satu kan setengah kita satu dulu bubar. pulang, iya. Udah banyak ekstra kurikuler. Ekstrakurikuler. Susah kita ngomongnya tuh. Ya, ekstrakurikuler. Kurikuler. Dulu kita ekstrakurikulernya aja kerja di sekolah ya kan. Iya. Mm-mm. Nah, dulu kan nggak ada ekstrakurikuler. Apaan Iya. coba? Kan nggak ada. Tawuran lah itu ekstrakurikuler. Gitu. Enak tuh. SMA mana lawan SMA mana. Nanti kalau kita lawannya Jakarta Pusat, kita bergrup tuh. Oh, Pokoknya semua Jakarta anak Utara lawannya anak Jakarta Pusat. Ketemunya di mana? Senen. Wih, Cempaka Putih Senen itu. Heeh. Itu dari tawuran. gimana komunikasinya kan beda-beda itu Apa? antar sekolah. Kan ada badge sini. SMP SMA 52 Jakarta Utara. Badge kan di sini nih, Iya. nempel tuh. Dulu Ya, kan ada tapi kan badge-nya. kalau sekarang kan di DM. Oh, sekarang pakai DM. WA. Ya, Dulu kalau dulu enggak. gimana koordinasi? Dulu enggak, itu ketemu di tongkrongan. SMA mana nanti nongkrongin sini ketemu nih kita mau tawuran sama anak Jakarta Pusat. Nah, jadi saling kasih tahu gitu. Sekali jalan berapa orang? Banyak. 3 bus, 4 bus gitu. Wih, Ya berangkat. Namanya juga mau tawuran, masa sendirian mati nanti kita. enggak maksudnya pasukannya itu banyak banget berarti. Banyak Bang. Ya, bisa 3 sekolah 4 sekolah yang gabung itu. Pernah ditahan Bang gara-gara tawuran? Enggak pernah dong. Oh. Kan kalau habis tawuran lari. Oh, kalau dapat waktu tentara Iya, kalau zaman itu kan tentara dapat. mukul kita juga lumayan itu. Iya. Mereka nggak pakai hukum. Sini kalian suruh Oh, kita berlutut. langsung bilang kita anak tentara, Pak. Kalau dapat Selamat. selamat. Tinggal di mana lu gitu. Tinggal di sini, Pak, di Dewa Ruci, Pak, Pulang. Angkatan Laut, Pak. Pulang lu kan gitu. Ada, iya, Pak, gitu pulang. Ya anak kolong ya, itu ditakutin zaman dulu tuh. Anak tentara ya. Ya karena memang begitu berkuasanya ABRI pada waktu itu. Kalau kayak zaman sekarang kan orang pacaran tuh anak-anak SMP SMA itu ngeri kali. Kalau zaman dulu gimana Bang? Di wilayah itu ya dengan ada kompleks Kramat Tunggal kan orang pasti Tentunya anak-anak yang hidup bebas. Tapi dengan catatan waktu kita SMP itu nggak banyak alat transportasi. Jadi motor kan nggak banyak juga. Tapi udah ada banyak yang bawa motor juga zaman itu. Ini motoran lah, nggak tahu kemana. Kan kalau Cilincing itu terus kan Sarangbango tuh. ya. Sebelum Sarangbango tuh ada kanal tuh. Kanal gelap itu kan. Itu banyak orang pacaran di situ tuh. Oh, udah beragam orang lah pacaran. Sekarang itu jadi tempat parkirnya kapal-kapal nelayan. Tapi zaman dulu itu masih banyak tanah lahan kosong tuh di situlah tempatnya tuh. Jadi kalau malam minggu ke situ rata-rata tuh ke Sarangbango udah gelap-gelapan tuh. Ada lagi Bang, apa lagi zaman dulu itu di daerah Cilincing dulu ini. Ya Cilincing ya. Tanjung Priok. Cilincing itu ada Tapekong. Apa itu Bang? Tempat pemujaan Hindu ada. Tempat ibadah Hindu, baru ada Tapekong, tempat pemujaan Buddha juga ada. Itu di pojokan tuh di Cilincing itu ada kampung nelayan Cilincing juga, ada pelelangan juga. Sampai sekarang masih ada itu. Cuman mungkin sekarang udah lebih banyak rumah-rumah kan, udah kumuh banget mungkin, atau udah terlalu banyak rumah. Di Cilincing itu kan Cilincing, Kebantenan, baru Airut depannya, baru Dewa Kembar, baru Dewa Ruci, baru Cakrawala, baru masuk ke wilayah Koja Lama. Ke Warakas ini dulu ke Warakas. Ke wilayah Waru dulu. Baru tempatnya siapa? Baru masuk ke Warakas, baru ke Tanjung Priok. Warakas ke sana lah. Udah. Enggano ke sana. Itu wilayah Cilincing dan Tanjung Priok ya. Itu dulu ditakutin orang masuk situ kalau dari wilayah luar lumayan ya. Iya, lumayan. Di sana tuh orangnya keras-keras karena daerahnya panas, kemudian pertarungan hidupnya juga berat ya. Karena orang dari luar daerah semua kan, kebanyakan kan. Jadi cuman di sana ada kesepakatan tuh. Kalau di terminal Tanjung Priok itu sesama
warga Tanjung Priok jangan saling mencopet. Oh. Jadi mereka tahu nih kalau dia orang sama-sama Priok ini jangan saling copet lah. Kalau copet lah ke Senen sana lah atau ke Pulau Gadung sana. Jadi kalau misalnya aku ke Priok zaman itu, Nah, saya kenal Bang Deo ya kan, heeh. terus saya kecopetan, saya bisa ke Bang Deo. Ya jangan ke kita lah. Oh, Kan kemana? kita bukan preman. Oh, maksudnya kan pasti tahu dong ini orang-orangnya gitu. Oh iya. Kalau orang Cilincing paham gitu. Kan gaya bahasa juga beda. Gaya bahasa Cilincing Tanjung Priok itu beda sama gaya bahasa Jakarta yang di tengah kota. Ah, ini saya baru tahu ini. Ya, gaya bahasanya lebih rusak. Semua sumpah serapah ada. Sampai sekarang gaya bahasanya sampai sekarang itu ada. Iya. Bahasa paling apa ya itu ya, paling plural ya di sana ya. Iya, karena Plural banget ya. Semua suku ada di situ. Plural. Plural. Nah, itulah. Semua suku ada. Berarti Bang Deo zaman masa kecilnya keras juga ya. Ya keras dong. Kan di sana peredaran narkotika udah ada dari zaman dulu tuh. Jadi kawan kita itu kalau malam itu kawan SMP itu kadang-kadang sama grup yang lain tuh malam hari, malam minggu kan nongkrong-nongkrong, miras ya. Tapi diselingi dengan zaman itu udah ada tuh yang suntik. Tapi zaman itu penangkapan tuh jarang ya Bang ya? Jarang karena siapa yang menangkap? Polisi kan di bawah ABRI. Belum ada direktorat narkotika juga itu. Belum ada BNN segala macam. Belum ada, jadi peredarnya ada. Tapi biasanya yang nanganin malah ABRI juga, tentara yang nanganin itu. Terus juga lambat kan karena komunikasi. Iya, komunikasi nggak ada. Dulu pakai HT tapi ya kalau tentara itu. Tentara HT. Andi-talkie kan. Enggak kayak sekarang, ada ini terus tiba-tiba ada satuan datang gitu. Dulu nggak ada itu. Aman-aman aja, apalagi kalau tahu tempat persembunyian. Wah, enak banget itu. Gitu. Jadi rumah sekarang masih ada Bang? Oh, karena itu rumah dinas dulu ya? Rumah tentara kan? Kan kita udah pensiun. Pernah main ke sana lagi Bang? Iya main ke sana. Kan KTP kita masih Tanjung Priok. Oh. Kita mau pindah ke KTP di tempat kita sebenarnya. Depok ya. Main ke sana pernah sering. Lihat rumah. Kan? Sekarang juga bisa kalau main ke sana mah. Lihat rumah dulu masih ada. Iya masih ada. Cuman nama rumah tentara makin lama kan yang nempatin bukan tentara sekarang ini kan. Para anak cucunya. Iya. Tentara sih tetap ada yang baru-baru yang tempatin ya. Pangkat mayor itu ada, pangkat mayor, kapten atau yang sersan masih ada juga. Tapi lebih banyak anak-anak pensiunan. Dan rata-rata ada yang di ini juga ya Bang, yang mulai digugat gitu ya. Iya, diusirnya susah. Dulu udah berapa angkatan laut perumahan pengen supaya tetap jadi komplek tentara yang benar, tapi kan anak-anak pensiun ini kan nggak mau. Akhirnya dibikin kebijakan lah, sudahlah sampai orang tuanya masih ada, ya udah tinggal dari sana lah. Kalau orang tua udah meninggal baru pergi. Iya, karena harus diserahkan ke angkatan laut kan. Keras banget. Saya dengar Tanjung Priok dari dulu, makanya waktu mau ke sini dulu Bang, katanya jangan turun di Tanjung Priok. Gitu. Itu pun udah tahun 2000. Turunnya di Marunda aja. 2001. Akhirnya aku turun di Surabaya Bang. Ke sini naik bis. Jadi Sarangbango itu Marunda, Sarangbango. Jadi Cilincing, Marunda dikit baru Sarangbango. Tapi keras semua wilayah itu ya. Wilayah keras. Semua wilayah. Tapi zaman Belanda itu katanya asri banget itu. Tempat wisata. Marunda sama Sampur itu tempat wisata karena banyak-banyak pohon kelapa kan. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah jadi kontainer semua, udah jadi pabrik-pabrik kan. Ya kan berubah situasi geografi peta wilayah berubah. Cuman seangkatan abang itu nggak ada yang jadi pejabat. Nggak tampak ya. Nggak kelihatan. Nggak tampak. Abang doang yang ini. Ya kita nasib kan yang tampak. Namanya nasib. Yang paling dikangenin itu Bang, masa kecil tuh apa? Di Cilincing, daerah Cilincing aja, daerah situ. Iya itu, kita sering ke Sampur, tapi udah nggak ada. Sampur itu tempat wisata kayak Ancol gitu. Sampur. Bebas dulu itu ya? Itu tempat bebas itu, ke Sampur itu pantainya bagus tuh, Pantai Sampur, indah kan. Itu bagus. Dari situ ada, sebelahnya kan Pasar Koja Lama itu, tempat pecinan tuh. Jadi mie gorengnya paling enak di sana tuh. Tapi udah nggak ada. Sampur udah nggak ada, itu nggak ada. Terus kita suka main ke Sarangbango, Marunda. Itu kan daerahnya kayak daerah wisata. Itu Dono Kasino Indro tuh waktu bikin film Chip yang motor itu. Itu mainnya di Sarangbango tuh, daerahnya bagus, asri itu. Sekarang juga udah nggak ada. Udah jadi pabrik-pabrik semua tuh. Kita dulu berhayal
punya motor chip kayak mereka itu. Iya. Kan filmnya ada film Ada. Filipina kalau Jadi kalau tidak salah. kita Bang Indro tuh dia tahu tuh pernah bikin film di sana tuh Bang Indro. Sekarang kan masih ada Bang Indro kan. Iya, Masa lalu dia itu di sana aja bikin film. di Marunda itu. Di Marunda dia pasti bikin film di sana tuh. Bapak Ibu masih hidup sekarang, Bang? Bapak sudah Bapak udah berangkat. Oh, berarti ya sama Ibu sayang banget ya. Iya. Udah umur 80-an, 82. Ibu tinggal di balik ke Jawa apa? Enggak, bareng kita. Oh, bareng Bang Deo. Mm-mm. Oh, nanti kalau kita main ke sana boleh kali ngobrol sama Ibu ya. Oh iya, boleh. Namanya istri tentara kan masih kuat aja itu. Ya udah. Ya, Gitu kita aja, tuh Bang. Cilincing ya. Ya, Cilincing. Itu pemirsa, jadi kita sekarang punya kisah masa lalu, tempat-tempat yang kita anggap ikonik banget di zaman Iya. dulu, punya cerita dianggap sebagai tempat legendarisnya Jakarta. Hari ini kita Cilincing, mungkin episode berikutnya Bang Deo mungkin punya teman yang bisa cerita Blok M atau Oh ya, banyak atau kita apa teman-teman. gitu. Maksudnya biar kalau kayak orang-orang kayak kita ini kan nggak taunya datang Blok M apalagi sekarang. Kalau Blok M Gusti Randa. Oh ya, Bang Gusti Randa. Itu ya. orang Blok M. Zaman dulu tinggalnya di sana dia. Kalau beliau yang cerita pasti Iya. ceritanya Bang Gusti itu lebih seru dari peristiwa yang sebenarnya. Iya betul. Ya, Karena soalnya ada- waktu dia cerita yang dia pernah jual bra itu kan satu studio yang dia ledek-ledekin lawyer itu kan. Iya. Dia saya kan artis, mobil saya bagus. Saya disuruh ke mana, dia bilang Polda. Saya lewat jalan belakang, saya lihat itu mobil baik banget lawyer. Karena saya anak baru, diremehin. Pas saya ke belakang saya lihat, mobilnya jelek-jelek. Ya, aduh, oke. Oke. Gitu pemirsa, kita tunggu episode berikutnya. Kalian bisa usulkan mau kita cerita Jakarta zaman dulu yang mana. Sekarang kan di episode ini kita cerita tentang Cilincing Cilincing dan Keramat Tunggal. dan Keramat Tunggal. Nanti mungkin Blok M atau Segitiga Senen, apa tadi Bang bilang? Ah ya, Segitiga Senen ya. Tempat Nah, itu juga seru juga itu. Tionghoa situ ya. Iya, itu. Pernah main ke sana, Bang? Sering. Pernah kan pacaran sering. sama Nggak pernah. Nggak pernah. Kita nggak kenal pacaran waktu. Oh. Sampai sekarang nggak kenal pacaran. Oh iya. Iya, gitu pemirsa. Kita tunggu cerita episode berikutnya. Apakah Blok M atau Pik dulu zaman dulu? Belum ada. Belum ya? Pantai Indah Kapuk. Pantai belum Kapuk. ada. Oh belum. Oke, mungkin Blok M terus apa lagi? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Oh bener. Kampung Melayu tuh Jatinegara. Jatinegara. Ya siap. Oke, kita tunggu cerita Jakarta zaman dulu episode berikutnya. Hari ini kita Cilincing. Mungkin minggu depan kita main ke Blok M. Ya. Makasih Bang Deo. Terima kasih. Kalau Bang ada Rizal. teman yang bisa dibawa untuk Oh ya. cerita seru-seruan. Pastinya umurnya Jakarta zaman 50-60-an lah ya. Kan zaman dulu. Tapi itu seru sih Bang. Iya. Seru. Oke. Terima kasih Bang Terima Deo. kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.